Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tubuhku bahkan sudah terbiasa dengan energi kekacauan, kata Qin San. Ming Roksue terdiam mendengar saran putranya. Tidak bisa, itu terlalu beresiko. Sebaiknya itu hanya dijadikan sebagai langkah antisipasi jika mereka benar-benar menemukan kita di dalam sini. Kamu tidak perlu memancing mereka. Kita belum tahu kekuatan 3 orang yang datang ini. Dunia langit berbeda dengan dunia tengah apalagi dunia bawah. Di sana, orang-orang memiliki banyak sumber daya termasuk harta surgawi. Bagaimana jika mereka sebenarnya memiliki harta pertahanan yang bisa melindungi tubuh mereka dari energi kekacauan, kata Ming Roksue menolak halus saran putranya. Bertemu ibunya membuat Qin San merasa seperti anak kecil, ibunya terlalu detail memperhatikan keselamatannya. Hal ini benar-benar membuat Qin San tersentuh. Setelah terdiam sesaat mendengar ucapan Ming Roksue, Qin San kemudian kembali membuka mulutnya. Kalau begitu tidak ada jalan lain selain bertahan di tempat ini untuk sementara sampai kekuatan ibu dan kekuatanku sudah mampu mengimbangi mereka, katanya dengan pasrah. Ming Roksue malah mengangguk mengiyakan mendengar itu. Baginya jalan paling aman untuk situasi seperti sekarang dan membiarkan Qin San berkembang dengan aman di bawah pengawasannya. Selama ini, putranya selalu berkembang tanpa mengandalkan siapapun untuk menjaganya. Sekarang dia sudah ada di sini, maka Qin San bisa berkultivasi tertutup dengan tenang. Kamu sebaiknya mengirim tubuhmu memasuki pagoda 9 tingkat dan berkultivasi di sana dengan tenang. Urusan di luar biar ibu yang urus, kamu hanya perlu berkultivasi dengan tenang di dalam pagoda itu, kata Ming Roksue. Qin San hanya bisa mengangguk pasrah mendengar perintah ibunya. Setelah terdiam sejenak Qin San tiba-tiba kembali membuka mulutnya, menanyakan hal yang sejak lama tidak dia mengerti. Ada satu hal yang sampai sekarang mengusikku, kenapa ibu sampai rela mengorbankan harta itu dan malah mewariskannya padaku? Padahal dengan harta itu, ibu mungkin tidak perlu meninggalkanku dan adik Hua, tanya Qin San. Ming Roksue tersenyum lembut ke putranya lalu menarik napas panjang, ibu hanya mengikuti pesan kakekmu. Apa kamu tahu kenapa ibu pada akhirnya memilih ayahmu sebagai suami ibu? Itu juga karena pesan kakekmu. Saat dia melemparkanku memasuki lubang teleportasi ke dunia bawah, dia memberikan beberapa pesan padaku sebelum menyerahkan manik itu ke ibu. Pertama, ibu harus mencari anak keturunan klan Qin dan menjadikannya suami. Dia juga memintaku untuk melepaskan harta itu saat ibu bisa memiliki putra dari suami yang memiliki darah klan Qin, kata Ming Yihua. Qin San terlihat bingung mendengarnya lalu bergumam dengan sendirinya. Apa ini lagi-lagi terkait dengan leluhur Qin Nan? Gumamnya pelan namun bisa didengar dengan baik oleh Ming Roksue. Ming Roksue terdiam sesaat lalu kembali membuka mulutnya. Ibu juga tidak tahu, apakah ini terkait dengan leluhur klan Qin atau tidak. Kakekmu hanya mengatakan persilangan antara keturunan murni klan Ming dan keturunan langsung klan Qin akan melahirkan bakat yang luar biasa. Makanya saat kamu lahir, ibu langsung menarik diri dari pagoda 9 tingkat. Meski ibu pernah memasukinya 1 kali dan bertemu senior Zhang, jiwa penjaga pagoda 9 tingkat lalu mengalungkan manik yang menyimpan kekuatan pagoda itu padamu, kata Ming Roksue. Qin San mendengarkan segala pikiran muncul di benaknya. Dia makin penasaran dengan sosok Qin Nan. Banyak hal tentangnya benar-benar terkait dengan leluhur klan Qin itu. Dia lalu mengalihkan kembali pandangannya ke ibunya. Apa ibu pernah mendengar banyak tentang leluhur Qin Nan dari kakek Kaisar Ming? Tanya Qin San. Ibu pernah mendengarnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun peristiwa yang menimpa kakekmu saat ibu masih sangat belia. Pembicaraan-pembicaraan serius seperti itu sama sekali tidak pernah anggap ibu penting. Hanya di saat pelarian itulah saat kakekmu dan ibu meninggalkan istana langit, ibu baru mendengarkan dengan baik setiap kata dari kakekmu. Sayangnya saat pelarian itu,
Selain meminta ibu mencari keturunan langsung klan Qin, kakekmu tak membicarakan hal lain mengenai klan Qin termasuk tentang Qin Nan, kata Ming Roksue penuh penyesalan. Di bangunan di sisi kastil yang ada di area tengah Gunung Tangga Langit, Kun Jiazhen tampak duduk bersila di dalam kurungan milik Jenderal Fang, di dalam ruangan gelap yang ada di samping kastil itu. Begitu pintu terbuka, cahaya mulai menyeruak masuk dan memperlihatkan dengan jelas situasi di dalam ruangan itu. Dari luar, Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan berjalan memasuki ruangan itu didampingi oleh 4 jenderal Istana Langit. Fang Ho, Su Tianlang, Fei Long dan Li Tian. Kun Jiazhen membuka matanya lalu menatap 5 orang yang kini berdiri tegak di depannya. Kun Jiazhen memapah tubuh tuanya untuk berdiri dengan berpegangan pada baja kurungan. Kalian benar-benar kejam. Bukan hanya mengurungku di tempat segelap ini tapi kurungan kalian juga ternyata membatasi aliran energi dari dantiannya dan memblokade aliran energi untuk aku serap, kata Kun Jiazhen. Sejak tertangkap dan terkurung dia berusaha mengembalikan energinya dan mencoba menerobos kurungan dari baja spiritual dan dikuatkan dengan formasi tingkat nirwana itu. Sayangnya, usahanya gagal karena formasi tingkat nirwana yang dipasang di kurungan itu ternyata juga berfungsi memblokade aliran energi yang coba diserap olehnya. Pangeran Langit keempat menatap Kun Jiazhen dengan tatapan tajam lalu membuka mulutnya. Sekarang katakan yang sebenarnya, di mana kamu menyembunyikan harta itu? Jangan kira aku tidak segan membunuhmu jika kamu masih tidak ingin mengakuinya, kata Zhang Zihan. Kun Jiazhen tersenyum mendengar ucapan Zhang Zihan. Aku sudah mengatakannya, harta yang kalian incar masih ada pada Ming Roksue. Aku belum sempat mendapatkannya saat 2 di antara kalian tiba dan menggagalkan upayaku, kata Kun Jiazhen. Zhang Zihan menyipit mendengarnya, lalu melepaskan kekuatan jiwanya memberi tekanan pada Kun Jiazhen. Selain memiliki kultivasi yang tinggi, Pangeran Langit keempat ini juga termasuk kultivator yang membudidayakan kekuatan jiwa. Dia sekarang berada di alam semi kaisar tingkat 1 dengan kekuatan jiwa di alam nirwana tingkat 1. Kekuatan jiwanya menyelimuti Kun Jiazhen di dalam kurungan. Energi pembatas dari tubuh ketua balai bayangan itu menyeruak mencoba melindungi dirinya dari tekanan kekuatan jiwa Zhang Zihan. Hal itu membuat cadangan energi di dalam dantiannya makin tergerus. Sementara dia sama sekali tidak bisa menyerap energi di dalam kurungan itu. Bahkan jika kamu membunuhku, kalian juga tidak akan mendapatkan harta itu jika kalian tidak menangkap wanita itu. Jaring jiwaku masih mempengaruhinya, aku bisa membantu kalian mencari lokasinya. Setelah menangkapnya kalian bisa mengambil sendiri harta yang kalian incar padanya, kata Kun Jiazhen mencoba kembali membangun negosiasi. Dia tahu dengan kondisinya saat ini yang kekurangan energi. Jika 5 orang kultivator alam semi kaisar ini bersama-sama menekannya, maka hampir pasti lautan kesadarannya akan bisa diterobos oleh kekuatan jiwa Zhang Zihan. Pangeran Langit keempat menyipit mendengar ungkapan Kun Jiazhen. Dia menarik kembali kekuatan jiwanya sambil menatap tajam ketua balai bayangan itu. Baiklah, sepertinya kamu masih memiliki fungsi untuk hidup. Sekarang lakukan yang kamu katakan, cari posisi wanita sialan itu, kata Zhang Zihan. Meski dia adalah putra bungsu Kaisar Langit, Zhang Bingji, tapi dia juga dikenal sebagai Pangeran Langit yang tangannya berlumuran darah. Tidak jarang, satu kota di dunia langit akan dibantai Zhang Zihan jika ada penduduk kota yang menyinggungnya apalagi menyinggung ayahnya. Pembantaian itu banyak dia lakukan saat ayahnya pertama kali menduduki tahta Istana Langit. Saat beberapa kekuatan menolak Zhang Bingji sebagai Kaisar Langit, saat itulah Zhang Zihan banyak melakukan pembantaian. Kun Jiazhen mengangguk patuh lalu mulai mencoba menghubungkan dirinya dengan jaring jiwa yang dia gunakan pada Ming Roksue. Keningnya berkerut saat dia sama sekali tidak bisa terhubung dengan jaring jiwanya. Tidak mungkin. Dia bukan kultivator yang membudidayakan kekuatan jiwa, bagaimana dia bisa melepaskan pengaruh jaring jiwa dengan cepat, batinnya. Pria tua itu kembali memfokuskan dirinya, namun lagi-lagi tetap gagal menghubungkan dirinya dengan jaring jiwa yang dia tanamkan di tubuh Ming Roksue.
Kun Jiazhen kembali membuka matanya sambil mendesah pasrah. Dia sudah melepaskan diri dari jaring jiwa yang aku tanamkan. Pasti ada orang dengan kekuatan jiwa yang tinggi yang membantunya. Dengan tingkatan jaring jiwaku, seharusnya hanya mereka dengan kekuatan jiwa di alam semi kaisar yang bisa melepaskan pengaruhnya secepat ini, katanya. Zhang Zihan di luar kurungan Kun Jiazhen mendengus mendengar itu. Dia tahu persis bagaimana sulitnya membudidayakan kekuatan jiwa. Dia tidak percaya ada orang di dunia tengah ini yang memiliki kekuatan jiwa di alam semi kaisar. Meski kekuatan jiwa tidak terpengaruh dengan batasan di dunia tengah, namun Zhang Zihan tetap menolak percaya ada orang di dunia tengah yang kekuatan jiwanya bisa mencapai alam semi kaisar. Kamu hanya memiliki satu cara untuk tetap hidup, membiarkan aku memasuki lautan kesadaranmu, kata Zhang Zihan dengan tatapan tajam. Dia bukan orang yang suka berbasa-basi. Zhang Zihan sudah gagal membuktikan ucapannya tadi, karena itu dia harus memaksanya untuk saat ini. Satu-satunya cara untuk menguji apakah pria tua ini berbohong atau jujur hanya dengan memasuki lautan kesadarannya. Kun Jiazhen terdiam mendengarnya dengan menampakkan wajah yang berpikir. Apa jaminannya kalian masih akan membiarkan aku hidup jika aku membuka lautan kesadaranku dan ternyata semua pengakuanku benar, kata Kun Jiazhen. Zhang Zihan tertawa mencibir mendengar pertanyaan itu. Kamu tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi denganku. Kamu hanya dua pilihan tanpa syarat apapun, membuka lautan kesadaranmu atau mati, kata Zhang Zihan. Suaranya terdengar tenang namun dipenuhi dengan tekanan. Kun Jiazhen menelan ludahnya. Dia sudah berada di alam semi kaisar tingkat 2. Jika berdasarkan basis kultivasinya, dia bahkan masih memiliki jatah hidup normal ratusan tahun. Jika masih bisa mengembangkan basis kultivasinya, bukan tidak mungkin dia akan hidup ribuan tahun lagi. Pria tua itu akhirnya memilih membuka celah pada lautan kesadarannya. Zhang Zihan tersenyum licik lalu mulai melepaskan kekuatan jiwanya menyelimuti Kun Jiazhen. Tanpa kendala apapun, dia akhirnya menerobos lautan kesadaran Kun Jiazhen. Setelah mencerna semua ingatan dan informasi di lautan kesadaran pria tua itu, Zhang Zihan menarik kekuatan jiwanya lalu berbalik badan. Lepaskan dia, katanya singkat lalu berjalan keluar. Fang Ho, Su Tianlang, Fei Long dan Li Tian saling menatap mendengar ucapan Zhang Zihan. Meski begitu tidak ada satupun dari mereka yang bertanya. Fang Ho mengibaskan tangannya dan menarik kembali baja spiritual yang mengurung Kun Jiazhen. Meski sudah tidak ada lagi kurungan, Kun Jiazhen masih duduk bersila seperti semula dengan mata yang tertutup. Ikut aku, kata Zhang Zihan yang sudah berdiri di luar bangunan itu. Kun Jiazhen membuka matanya lalu mengangguk patuh. Baik pangeran, jawabnya dengan tatapan kosong. Fang Ho tersenyum mencibir begitu melihat reaksi Kun Jiazhen. Hahaha, pangeran keempat mendapatkan budak seorang kultivator semi kaisar tingkat 2 dengan mudahnya. Pria tua ini benar-benar bodoh. Dia membiarkan pangeran keempat memasuki lautan kesadarannya dan berharap benar-benar dibebaskan. Sungguh naif, kata Fang Ho sambil menatap punggung Kun Jiazhen yang sudah berjalan patuh mengikuti pangeran keempat. Di dalam pagoda 9 tingkat, Qin San tampak berdiri berdua bersama Zhang Jiangwu, jiwa tua penjaga pagoda 9 tingkat. Senior Zhang, apa tidak memungkinkan aku membawa ibuku memasuki pagoda ini seperti yang aku lakukan pada JR waktu masih di dunia bawah, tanya Qin San. Dia pernah membawa putranya, Qin Siji, berlatih di dalam pagoda 9 tingkat. Dia berharap masih bisa membawa orang lain untuk memasuki pagoda ini. Zhang Jiangwu tersenyum masam mendengar pertanyaan Qin San. Anda akan bebas memasukkan siapapun memasuki pagoda ini saat Anda sudah berdiri di lantai 9 pagoda ini. Namun selama Anda belum mencapai puncak pagoda, maka Anda tidak bisa memasukkannya, kata Zhang Jiangwu. Qin San terdiam mendengarnya. Dia masih mengingat dengan jelas apa yang dikatakan Zhang Jiangwu saat dia akan membawa Qin Siji memasuki pagoda 9 tingkat untuk berlatih. Saat itu,
Zhang Jiangwu sangat jelas menyebut dirinya sebagai Tuan Pagoda, tentu saja bebas memasukkan orang untuk berlatih di dalam pagoda 9 tingkat. Saat dia menanyakan hal itu pada Zhang Jiangwu, jiwa tua itu malah kembali tersenyum. Putra Anda masih dalam tahap pengembangan bakat. Pagoda ini pada dasarnya sangat suka pada bakat-bakat pemula. Karena itu, pagoda ini tidak melakukan penolakan saat Anda mengirim putra Anda memasuki pagoda ini, kata Zhang Jiangwu. Qin San menarik napas panjang. Pantas saja ibuku mengatakan tidak ada gunanya menanyakan pada Anda. Ternyata dia sudah tahu jika memasukkannya ke dalam pagoda ini adalah hal yang tidak mungkin, kata Qin San. Qin San akhirnya memutuskan untuk meningkatkan diri sendiri di dalam pagoda 9 tingkat. Kali ini, dia akan mencoba memasuki lantai 6. Setelah berhasil melewati ujian lantai 5 yang membuat kekuatan tubuhnya mengalami peningkatan level, kali ini dia ingin melihat tantangan dan keuntungan yang bisa dia dapatkan di lantai 6 pagoda 9 tingkat. Senior Zhang, musuhku di luar sana makin kuat. Dengan kekuatanku sekarang aku ragu bisa mengatasi mereka. Apalagi bukan hanya satu orang tapi kabarnya sudah ada 5 orang alam semi kaisar yang kini mengincarku. Satu-satunya jalan, aku harus mengembangkan diri. Aku ingin mencoba memasuki lantai 6 pagoda ini, kata Qin San pada Zhang Jiangwu. Jiwa tua itu tersenyum lalu mengangguk pelan. Aku pada dasarnya hanya perantara untuk melayani tuan dari pagoda ini. Jika Anda sudah memutuskan seperti itu, maka aku hanya bisa mengikuti kemauan Anda, jawab Zhang Jiangwu. Keduanya mulai berjalan lalu berhenti di area tempat Zhang Jiangwu biasanya membuka pintu ruangan baru di dalam pagoda ini. Jiwa tua itu mengibaskan tangannya. Celah cahaya terbentuk sempurna di depannya. Tatapan Qin San menajam ke arah celah cahaya tadi. Tidak ada yang tampak di balik celah cahaya itu kecuali area yang menyerupai ruang hampa. Lantai 6 berbeda dari lantai lainnya. Di lantai ini akan ada tantangan yang menyerupai saat Anda bertemu Juden, kata Zhang Jiangwu lalu mulai melangkah memasuki celah cahaya yang terbentuk di depannya. Qin San terpaku sesaat sambil bergumam di dalam dirinya, apa masih ada makhluk lain yang terpenjara di pagoda ini? Batinnya lalu melangkah mengikuti Zhang Jiangwu. Begitu memasuki celah cahaya tadi, Qin San merasa terhisap memasuki dimensi lain. Keduanya lalu muncul di depan pintu perunggu yang menjulang tinggi. Qin San mendongak menatap pintu perunggu itu. Pandangan dengan mata fananya bahkan tidak bisa menemukan ujung dari daun pintu perunggu di depannya. Qin San berdiri di depan pintu perunggu lantai 6 pagoda itu dengan tatapan tajam. Di lantai-lantai lainnya dia tidak menemukan pintu seperti ini. Bahkan cari celah pintu perunggu itu, Qin San bisa merasakan energi spiritual yang kuat mengalir dari dalam. Dia telah melewati 5 lantai sebelumnya dan telah mendapatkan keuntungan besar setiap lantainya. Harapan untuk meningkatkan diri kembali muncul di wajahnya dengan berdiri di depan pintu lantai 6 ini. Namun, Qin San tahu bahwa tantangan di lantai 4 akan lebih berat daripada sebelumnya. Aku hanya bisa mengantar Anda sampai di sini sampai Anda bisa melewati ujian yang ada di balik pintu ini. Tapi Anda bisa memanggilku jika Anda sudah merasa tidak sanggup melewati ujian yang ada, kata Zhang Jiangwu mengingatkan Qin San. Qin San hanya mengangguk pelan lalu menarik napas dalam. Setelah itu dia mulia mendorong pintu perunggu itu dengan energi yang menyebar dari tubuhnya. Begitu pintu perunggu terbuka lebar, penampakan di balik pintu langsung terpampang jelas di depan Qin San. Tempat itu dipenuhi dengan kabut tebal yang membuatnya sulit untuk melihat apapun. Persepsi Qin San menyebar, sayangnya di lantai ini persepsinya tidak menjangkau area yang luas seperti di dunia luar. Sial, aku hanya bisa mengandalkan mata dan instingku saja, batinnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam kabut. Aura di tubuh Qin San meluap deras saat instingnya merasakan bahaya yang mendekat. Dia tahu bahwa ini adalah ujian untuk menguji keberaniannya. Qin San sama sekali tidak ingin ceroboh di dalam harta surgawi ini. Dia tahu betul setiap tantangan di pagoda 9 tingkat bukan sesuatu yang bisa dia remehkan.
Pedang dewa yang sudah terhunus kini muncul di tangan kanannya. Tatapannya menajam sambil melangkah pelan memasuki kabut tebal yang menghalangi jarak pandangannya. Beberapa bayangan tiba-tiba muncul dari dalam kabut, menyerang Qin San dengan senjata yang berbeda-beda. Qin San bergerak dengan lincah menghindari setiap serangan. Pedang dewa di tangannya diseret di lantai lalu mulai digerakkan untuk membelah setiap bayangan yang datang. Bayangan ini bahkan bisa meregenerasi dirinya jauh lebih cepat dari apapun yang pernah aku lihat, batinnya. Setiap kali membelah bayangan itu, bayangan yang terbelah akan kembali menyatu. Wus, srek, satu serangan akhirnya mendarat di lengannya. Qin San menyipit sambil melirik luka goresan di lengan kanannya. Dia mengusap darah yang menetes dari lukanya lalu menciumnya. Bukan ilusi, aku benar-benar terluka. Gumamnya sambil mencoba berpikir dengan cepat mencari cara untuk mengalahkan bayangan-bayangan ini. Bayangan-bayangan yang mengepungnya kembali bergerak dengan mengayunkan senjata mereka. Apa kalian benar-benar ingin membunuhku? Aku adalah tuan dari pagoda ini, bisa-bisanya kalian ingin membunuhku, katanya sambil mengangkat pedang dewa. Jiwa pedang dewa seperti tertidur. Biasanya setiap kali Qin San menggunakan pedang dewa dan kondisi sulit seperti ini akan ada komentar dari jiwa tua di pedang dewa. Namun kali ini berbeda, tidak ada suara apapun yang terdengar dari jiwa pedang itu. Bayangan ini tidak bisa dibunuh dengan energi spiritual. Kalau begitu akan mencoba dengan kekuatan jiwa, batinnya. Kekuatan jiwanya meluap menyelimuti area itu. Sayangnya, situasinya tetap sama sebelumnya. Kekuatan jiwanya juga tidak bisa merubah situasi yang dihadapinya. Qin San bergerak mundur sambil menangkis serangan demi serangan dari bayangan itu hingga satu serangan kembali mendarat di punggungnya. Qin San terhempas ke depan dan nyaris terhempas ke lantai. Dia segera menyeimbangkan tubuhnya dengan kening berkerut. Apa dengan kekuatan tubuh? Ah, tidak mungkin. Bahkan dengan pedang dewa sekalipun bayangan ini masih saja bisa kembali bersatu kembali setiap kali aku menebasnya, batinnya. Qin San tidak bisa menemukan cara lain, hingga dia kembali mencoba dengan kekuatan tubuhnya. Namun hasilnya tetap saja. Setiap kali menghancurkan satu bayangan dengan tinjunya, serpihan bayangan itu kembali menyatu seperti semula. Qin San berdiri tegak sambil menatap puluhan bayangan yang menyerbu ke arahnya. Pedang dewa masih dipegang erat di tangan kanannya. Begitu bayangan-bayangan itu mendekat, Qin San mengangkat pedang dewa lalu mengibaskannya dengan gerakan yang sangat lincah. Sama seperti sebelumnya, Qin San berhasil membelah setiap bayangan dengan pedang dewa. Namun sesaat kemudian bayangan itu kembali menyatu menjadi satu bagian lalu menyerangnya kembali. Qin San mencoba bergerak menjauh sambil berpikir. Energi kekacauan merembes keluar dari tubuhnya saat puluhan bayangan itu sudah bergerak dari berbagai arah dan menutup ruang geraknya. Energi kekacauan itu bahkan diserap dengan lahapnya oleh pedang dewa. Qin San mengernyit melihat pedang dewa yang bahkan bisa menyerap energi kekacauan. Terbuat dari apa pedang ini sebenarnya? Dia bahkan bisa menyerap energi kekacauan, batinnya. Qin San tahu betul, energi kekacauan bisa membuat senjata spiritual yang terbuat dari baja spiritual akan mengalami korosi secara langsung. Namun pedang dewa tidak demikian. Setelah menyerap energi kekacauan yang cukup, aura pedang itu jauh lebih menakutkan. Qin San tersenyum tipis merasakan kekuatan pedang dewa meningkat. Bunuh. Qin San mengibaskan pedang dewa dengan gaya berputar memotong setiap bayangan yang ada di dalam jarak jangkauan pedang dewa. Usai menghancurkan setiap bayangan, Qin San belum teralihkan sama sekali. Melihat bayangan-bayangan itu mulai menguap begitu saja, Qin San membuang napas dengan lega. Sambil tetap menggenggam pedang dewa, Qin San mulai menguarai kabut di depannya dan berjalan lebih ke dalam. Secara perlahan kabut yang menutupi area itu juga mulai menipis kemudian menghilang. Qin San menyapukan pandangannya pada ruangan yang luas di depannya. Lantai 6 ini jauh berbeda dari lantai lain di pagoda ini yang penampakannya seperti menyimpan dunia tersendiri.
Di lantai 6 ini hanya ada ruangan luas yang kosong layaknya sebuah bangunan kuno dengan ukiran di dindingnya. Pandangan Kinsan kini tertuju ke altar yang ada di tengah ruangan. Kakinya melangkah pelan sambil tetap memegang pedang dewa. Tatapannya kini tertuju ke atas altar yang terdapat di tengah bangunan. Sebuah kitab kuno dan satu botol giok penyimpanan pil tergeletak di atas altar. Usai melihat kitab kuno dan botol giok itu, tatapan Kinsan beralih ke dinding. Sebuah tulisan terpampang jelas di dinding ruangan itu. Untuk mendapatkan kitab dan botol pilnya, kamu harus melewati ujian terakhir, mengalahkan bayangan diri sendiri. Tantangan macam ini, Kinsan merasa lantai 6 ini menyimpan lebih banyak tantangan dibanding lantai lainnya. Kinsan memandang dirinya sendiri di depan altar, merasakan energi yang kuat mengalir dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan dirinya sendiri muncul di depannya, dengan mata yang sama tajam dan pedang yang sama di tangan. Bayangan itu tersenyum sinis, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku adalah bagian dari dirimu sendiri. Kinsan tidak terpengaruh oleh kata-kata itu, dia tahu bahwa ini adalah ujian untuk menguji kekuatannya sendiri. Dia mengangkat pedangnya dan maju ke depan, siap untuk bertempur. Pertempuran antara Kinsan dan bayangannya sendiri sangat sengit, keduanya memiliki kemampuan yang sama dan menggunakan teknik pedang yang sama. Kinsan bergerak mencoba mengatur jarak dari bayangannya sendiri. Kamu mungkin meniruku di beberapa hal, tapi lautan kesadaranku tak mungkin kamu tiru, kata Kinsan mencibir. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.